Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter kini menghadapi dilema besar mengenai masa depan Lautaro Martinez yang kemarin berhasil mencetak 2 gol melawan AC Milan meski tidak selalu konsisten musim ini. Striker Argentina itu menjadi man of the match di leg kedua semifinal Coppa Italia melawan Milan kemarin dan 2 golnya sangat menentukan bagi La Beneamata untuk meraih kemenangan pertama mereka melawan Milan musim ini. Terlepas dari 19 golnya dalam 42 penampilan atau 1 gol setiap 143 menit, Lautaro tidak selalu konsisten musim ini dan mencetak gol pertamanya pada 2022, hanya 1 bulan yang lalu dalam kemenangan 5-0 atas Salernitana di San Siro. Dia baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak dengan Nerazzurri hingga 2026, tetapi masa depannya masih belum jelas. Lautaro tidak lagi memiliki klausul rilis 111 juta euro dalam kontrak barunya, tetapi menurut laporan di Italia, Inter akan mendengarkan tawaran di angka 70 hingga 80 juta euro untuk striker mereka di musim panas. Tuttosport dan Corriere dello Sport melaporkan pekan lalu bahwa Piero Ausilio membahas masa depan El Toro dengan Real dan Atletico Madrid pada awal Maret, meskipun tidak ada raksasa La Liga yang mengajukan penawaran resmi. Legenda Inter Diego Milito menjelaskan bahwa Lautaro selalu mengatakan kepadanya bahwa dia bahagia di Milan dan tidak mempertimbangkan untuk meninggalkan klub. Namun Inter mungkin perlu menjual salah satu bintang mereka di musim panas untuk menyeimbangkan pembukuan dan Lautaro tampaknya menjadi salah satu kandidatnya. Paulo Dybala dipandang sebagai kemungkinan pengganti pemain Argentina itu dengan striker Juventus yang bisa pindah ke Inter sebagai agen bebas. Banyak penggemar Inter tampaknya tidak menentang penjualan Lautaro, mengingat penampilannya yang panas dan dingin musim ini. Tetapi setelah 2 gol tadi malam melawan rival sekota mereka, beberapa mungkin telah mengubah pendirian mereka. Apa yang harus dilakukan Inter dengan Lautaro? Mempertahankannya atau menjualnya? Gelandang Inter Arturo Vidal absen pada latihan tim hari ini karena mengalami cedera pergelangan kaki. Sementara Alessandro Bastoni akan bisa dimainkan untuk pertandingan berikutnya melawan AS Roma. Calciomercato.com melaporkan Nerazzurri telah berlatih di Appiano Gentile hari ini, menyusul kemenangan 3-0 mereka melawan Milan kemarin. Vidal dimasukkan di babak kedua tetapi mengalami cedera pergelangan kaki yang membuatnya harus absen pada latihan dan diragukan untuk pertandingan Serie A mendatang dengan Roma. Bastoni di sisi lain akan tersedia untuk laga melawan Giallorossi. Pemain internasional Italia itu diganti di babak kedua saat melawan Milan karena diduga mengalami cedera otot. Tetapi menurut laporan dia hanya mengalami kram, jadi tidak ada kekhawatiran dia akan melewatkan pertandingan berikutnya melawan tim asuhan Jose Mourinho. Inter 2 poin di belakang pemimpin klasmen Milan tetapi memiliki 1 pertandingan di tangan, sehingga mereka akan naik ke puncak klasmen jika mereka mengalahkan Roma dan memenangkan pertandingan mereka melawan Bologna minggu depan. Inter dikabarkan bakal melepas pemain bintang lagi pada bursa transfer musim panas 2022 ini. Dan Lautaro Martinez menjadi pemain yang paling mungkin untuk dikorbankan demi menghimpun uang yang dibutuhkan. Inter membutuhkan dana yang signifikan pada musim panas ini untuk memperkuat skuad mereka dengan membeli beberapa pemain baru. Mereka juga bertujuan untuk memenuhi capital gain club. Pakar bursa transfer Italia Gianluca Di Marzio dalam sebuah wawancara menjelaskan bahwa Nerazzurri berpotensi menjual Lautaro Martinez, tetapi dengan harga yang sangat signifikan.
Inter akan mengulangi lagi langkah melepas pemain pilar seperti pada musim panas lalu dalam kasus Achraf Hakimi dan Romelu Lukaku yang terpaksa dikorbankan untuk mengatasi masalah keuangan klub. Ketika ditanya apakah El Toro akan bertahan musim depan, Di Marzio menjawab, "Itu tergantung pada strategi klub yang saya yakini akan mengorbankan pemain besar seperti yang terjadi setiap musim panas. Tapi juga tergantung pada tawaran yang datang. Semakin dia terus mencetak gol, maka akan semakin menarik perhatian pasar. Kami tahu dia adalah pemain yang selalu memiliki pengagum di Inggris dan Spanyol, entah itu Atletico Madrid atau Barcelona." Inter segera mengadakan pertemuan dengan pihak Sassuolo untuk membahas tentang kemungkinan transfer striker Gianluca Scamacca dan gelandang Davide Fratesi. Sebagaimana dilansir Tuttosport bahwa komunikasi antara Direktur Inter dan CEO Nero Verdi, Giovanni Carnevali sejauh ini sejatinya tetap berlangsung. Namun kubu Nerazzurri ingin lebih serius untuk mencoba mengamankan kesepakatan transfer kedua pemain tersebut di musim panas ini. Scamacca dan Fratesi tetap menjadi dua target utama Inter dalam rangka memperkuat skuad mereka musim depan. Kedua pemain muda tersebut direkrut untuk alasan peremajaan skuad dan efisiensi gaji. Scamacca menjadi prioritas utama sebagai pewaris Edin Dzeko di lini depan. Striker asal Bosnia itu telah berusia 36 tahun dan kontraknya juga hanya berjalan hingga 2023. Sementara itu, Fratesi telah diidentifikasi sebagai sosok yang tepat untuk menggantikan Arturo Vidal di sektor tengah. Carnevali hadir dalam kemenangan 3-0 Inter atas AC Milan kemarin. Selain menikmati jalannya laga, Carnevali juga sempat berbicara dengan Direktur Inter tentang Scamacca dan Fratesi. Inter sejauh ini tetap menjadi favorit mendapatkan jasa kedua pemain Italia tersebut. Pasalnya, baik Scamacca maupun Fratesi berhasrat untuk bisa berkostum Nerazzurri pada musim depan. Inter telah kembali ke tren kemenangan dan permainannya juga enak dinikmati. Terbukti dengan peningkatan drastis kehadiran fans di stadion. Dilansir Gazzetta.it dilaporkan bahwa tiket untuk pertandingan Serie A sudah hampir habis terjual. Inter kehabisan tiket untuk pertandingan leg kedua semifinal Coppa Italia kemarin malam melawan AC Milan, sekaligus memecahkan rekor kehadiran serta rekor penerimaan tiket di ajang ini. Kabar terbaru menyebutkan lebih dari 70.000 tiket telah terjual untuk laga lanjutan Serie A Inter melawan Roma di San Siro pada akhir pekan nanti. Dari ajang Coppa Italia, Juventus berhasil melaju ke babak final usai meraih kemenangan 2-0 kala menjamu Fiorentina dini hari tadi. Federico Bernardeschi mencetak gol pembuka Juve pada menit ke-32. Sedangkan gol kedua mereka tercipta melalui sepakan Danilo pada masa injury time. Dengan demikian, Bianconeri menang dengan agregat 3-0 atas La Viola. Sinyonya tua pun berhak melaju ke final Coppa Italia dan akan menantang Inter di partai puncak Coppa Italia. Adapun laga final Coppa Italia musim ini bakal digelar di Stadion Olimpico, Roma pada tanggal 11 Mei 2022 mendatang. Keputusan untuk menganulir gol AC Milan dalam laga Coppa Italia adalah keputusan yang benar menurut Asosiasi Wasit Italia. Seperti dilansir Sport Mediaset bahwa Asosiasi Wasit resmi telah menjelaskan bahwa dalam pandangan mereka keputusan yang dibuat oleh Maurizio Mariani setelah saran dari VAR sudah sesuai dengan aturan. Asosiasi Wasit Italia melihat keputusan tersebut sebagai keputusan yang benar, karena mereka menganalisis video dan menentukan bahwa Kalulu berada di garis pandang kiper Nerazzurri saat ia menyaksikan tembakan dan berpotensi mengganggu pengambilan keputusan kiper.
Legenda Milan Arrigo Sacchi mengkritik keras kinerja para bek Milan dan mengakui bahwa perbedaan utama antara Rossoneri dan Inter muncul pada derby tadi malam. Dua gol pertama Lautaro Martinez dan Robin Gosens di Inter membantu anak asuh Simone Inzaghi mengoleksi kemenangan 3-0. Menurut Sacchi, Beniamata pantas menang meski selisih 3 gol mungkin terlalu berat bagi Rossoneri. Sacchi menjelaskan perbedaan utama antara Rossoneri dan Nerazzurri. Dalam hal kualitas dan pengalaman, Milan dan Inter bahkan tidak bisa dibandingkan, kata Sacchi. Inter adalah tim top dan telah dekat mencapai level hebat di Eropa. Itu berkat investasi mereka. Namun mereka masih perlu meningkat sebagai kolektif.